Artinya KPK itu sudah berjasa kepada seluruh rakyat Indonesia yang mencintai keadilan dan kebenaran, yang mengharapkan Ratu Adil, yang tidak datang lagi kepada Republik ini untuk mengambil aset bangsa, aset negara menjadi aset pribadi. Karena korupsi itu adalah bagaimana secara jahat memindahkan kekayaan negara menjadi kekayaan milik dirinya sendiri. Ini yang terjadi di seluruh Indonesia. Ya kembali, jadi saya berharap KPK itu fokus aja. Bantu ini Indonesia, rakyat Indonesia ini ketemu presiden pengganti SBY yang tidak ragu-ragu, tegas, berani, smart, kalau bisa anak muda, bebas korupsi. Itu aja. Pak Abraham, gebrakan baru apa lagi yang mau dibuat KPK? Iya, saya ingin meluruskan ini ya, bahwa sebenarnya kalau kita lihat di dalam undang-undang pemilu kita, pilkada itu kan sebenarnya jelas semua kriterianya. Bahwa orang yang akan dicalonkan itu kan tidak terindikasi, ya, tidak sedang pernah dalam proses hukum, itu kan sebenarnya jelas. Sehingga kalau kita masuk kepada itu, maka sebenarnya calon-calon peserta misalnya yang ingin ikut pilkada, pilpres, sebenarnya clear dilihat dari segi hukum yang normatif, ANSI itu ya. Namun demikian, seseorang yang clear, yang seperti tadi yang disampaikan Pak Tandri, clear secara hukum, belumlah tentu mempunyai integritas moralitas yang kokoh untuk menjadi sebuah pemimpin. Sehingga disitulah peran KPK untuk memberikan pencerdasan, pencerahan kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya yang clear dalam semua hal, integritasnya, moralitasnya bisa terjamin. Kemudian yang kedua, peran KPK juga memberikan pencerdasan, pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mau melihat nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dia tidak boleh terjebak dengan kehidupan yang serba pragmatis, hedonis, konsumeristik. Karena ketiga pola hidup, pragmatis, hedonis, konsumeristik, inilah yang membawa masyarakat itu mudah ya atau larut untuk dibeli oleh seorang pemimpin. Sebenarnya intinya itu. Kalau masyarakatnya punya integritas yang bagus, masyarakatnya tidak pragmatis, calon-calon pemimpin itu tidak akan bisa membeli walaupun dia punya duit segudang. Kan begitu. Pak Abraham, setelah Angelina Sonda, setelah Miranda Gultom, gebrakan apa lagi yang mau dibuat KPK? Kita lihat saja nanti. Pertanyaannya berikut, jumlahnya saja, Pak. Kita lihat saja nanti. Oke, Pak Tandri, atau lagunya Krisdayanti aja lah. Tahu nggak lagunya Krisdayanti? Menghitung hari. Berarti dalam waktu dekat nih Pak Tandri. Pembelajaran manajemen apa Pak yang mau kita? Saya kira yang menarik sekali bahwa ternyata tugas, beban, dan peran dari KPK ini tidak hanya mengurusi sesungguhnya masalah-masalah yang keseharian kita ikuti, yaitu bagaimana menangkap pelaku-pelaku korupsi itu sendiri. Banyak strategi yang sudah dikembangkan, roadmap-nya sudah ada, tetapi memang harus dilakukan secara berhati-hati. Saya kira itu juga benar, karena tidak bisa menjebloskan seseorang yang sebenarnya tidak pantas dijebloskan. Tapi kata beliau, kan berikut ini sisa hitung hari saja. Itu bisa kita interpretasi bahwa bakal ada gebrakan nanti di depan. Tapi yang tidak kurang pentingnya adalah peranan KPK di dalam menelorkan ya atau turut ya menelorkan pemimpin bangsa yang betul-betul kredibel, clean, dan punya kompetensi untuk menjadi pemimpin yang diteladani bangsa ini sebagai basis daripada pembangunan dan pengembangan kemakmuran bagi bangsa. Jadi terima kasih. Baik, pemirsa, itulah tadi diskusi kita malam hari ini tentang gebrakan baru yang akan dilakukan oleh KPK, dan kita sudah temukan jawaban dari Pak Abraham Samad bahwa kita tinggal menghitung hari lagi, ada gebrakan yang baru lagi akan keluar setelah Angelina Sonda dan mungkin Miranda Gultom. Demikian diskusi kita pada malam hari ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Rizka Ogi pamit, pemirsa, sampai jumpa di episode berikut, tentu saja dengan topik yang lebih menarik lagi.